Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kufrah wat talihin wa ala alihi wa sahbihi salihin. Amma ba'd. Sahabat kisah teladan TVRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ada seseorang pengusaha sukses yang sudah memberangkatkan haji dan umroh kedua orang tuanya, dibelikan mobil yang mewah, rumah yang megah, bahkan beliau berencana mengajak kedua orang tuanya untuk keliling Eropa. Sontak sang ibu bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, untuk apa kau lakukan ini galau-galau?" Lalu sang anak pun mengatakan, "Aku akan membalas budi, wahai ibu." Kata ibu menjawab, "Demi Allah, wahai anakku, tidak ada seorang anak yang dapat membalas budi daripada kedua orang tuanya." Singkat cerita, sang ibu meminta anaknya yang pengusaha sukses tadi untuk menginap di rumahnya. Biasa cara ibu-ibu kalau tengah dalu galak terbangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, pun demikian dibangunkan anaknya tadi. Sekali, dua kali tak bangun. Yang ketiga diembe oleh ibu tadi segelas air, lalu ditumpahkan, disiramkan ke anaknya tadi. Singkat cerita, sang anak terbangun dengan mata yang melotot. Digertaknya ibunya tadi, "Wahai ibu, ngapo ibu siram aku nih? Tengok nah, baju aku basah, tempat tidur aku basah, aku dah baca nak tidur lagi." Mendengarkan gertakan yang keras dari anaknya tadi, sang ibu meneteskan air mata. Lalu sang ibu pun mengatakan kepada anaknya tadi, "Wahai anakku, dulu di waktu kau kecil sering kau bangunkan aku di tengah dalu, gara-gara tangisan kau, gara-gara kencing kau. Ketika aku mengganti celanamu yang basah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku ini menjadi orang yang sukses." Mendengarkan jawaban dari ibu tadi, tersungkur sang anak tadi lalu meminta maaf kepada ibunya. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat? Bukankah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Maksudnya surga bagi anak-anak itu terletak pada keridhaan orang tua. Betapa banyak seorang anak yang hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia membuat orang tuanya bahagia. Namun sebaliknya, berapa banyak anak yang kesulitan dalam hidupnya karena kerjaannya menyakiti hati kedua orang tuanya. Satu tetes air mata yang menetes dari orang tua karena sebab disakiti oleh kita dapat menyebabkan ribuan bencana, ribuan penderitaan bagi sang anak. Namun sebaliknya, senyuman ridho daripada orang tua dapat menyebabkan ribuan kebahagiaan, kesenangan, dan ketentraman dalam hidup seorang anak. Maka dari itu, sahabat kisah teladan TVRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita kenang kebaikan daripada kedua orang tua kita. Andai mereka masih hidup, cium tangan mereka dengan baik dan bertekadlah dengan kuat untuk berbakti memuliakan kedua orang tua kita. Sahabat kisah teladan TVRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kisah yang sudah kami sampaikan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah pelajaran bahwa keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Rasul mengatakan, ridullahu fi ridul walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Jadi sahabat kisah teladan TVRI dimanapun berada, kita memposisikan diri kita sebagai seorang anak. Tekadlah dalam diri kita untuk menjadi anak yang senantiasa bisa berbakti memuliakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita semua menyesal ketika orang tua kita sudah tiada. Ketika orang tua masih ada, kita sibuk dengan dunia kita sampai kita melupakan kedua orang tua kita. Satu orang tua dapat menghidupkan puluhan anak, namun belum tentu satu orang anak dapat menghidupkan 10 anak. Belum tentu bisa menghidupkan satu orang tua.
Mudah-mudahan dari kisah yang sudah kami sampaikan, kita semua dapat mengambil ibrah pelajaran bahwa ingatlah, teruslah senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kedua orang tua kita dalam taat kepada Allah dan Rasul, dan sehingga mudah-mudahan kita dapat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti bersama kedua orang tua kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.